أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد. Al-Mukarram, Muhtaram, para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan pengajian kita yang insyaallah membaca kitab Sabilal Mu'tadin. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami' ulumihi bid darain. Amin. Dan demikian lagi itulah. Dan demikian lagi sunnah baginya bahwa jangan ia qadha hajat di bawah pohon kayu yang berbuah, yang dimakan buahnya atau dicium atau barang sebagainya, supaya tiada karena najis buahnya. Maka jangan dibencilah nafsu dari memakan dia atau memakai dia, sama ada qadha hajat pada ketika ia berbuah atau tiada, sama ada qadha hajat besar atau kecil, maka itu makruh juga. Tetapi karahah qadha hajat kecil terlebih ringan daripada karahah pada qadha hajat besar. Setengah ulama karahah pada qadha hajat besar terlebih ringan qadha hajat kecil. Dan dihimpun oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Tuhfah, antara dua kaul ini yang karahah pada kait lebih ringan pada pihak dilihat akan dia, maka dijauhi akan dia atau disucikan daripadanya, dan karahah pada bau terlebih ringan pada pihak berhadap manusia pada galib atas makan barang disucikan dari bau bersalahan dengan gaib. Namanya makruh, dan bisa juga membawa haram apabila pohon milik orang lain yang orang kada ridha itu. Jaga artinya kami atau bahira, jangan tempat punya orang yang bermanfaat, cari di tempat yang kurang daripada makna manfaat. Demikian sunnah bagi yang qadha hajat, jangan berkami tempat yang keras supaya tiada ia karena percik najis. Jangan beristinja dengan air pada tempat qadha hajat. Tiada disediakan tempat qadha hajat. Tempat yang disediakan dia tapi naik dari dalam tempat angin berhembus. Hanya hendak ia berpindah tempat qadha hajat supaya tiada menganiakan dia percikan najis. Tiada beristinja ia dengan air yang tiada berpindah di tempat itu, maka makruh juga. Takut dari karena percik najis. Diambil di ilah tersebut bahwa tiada makruh istinja dengan air pada tempat qadha hajat yang tiada disediakan qadha hajat. Kata beliau ada karena percik najis, seperti tiada makruh istinja dengan batu pada tempat itu. Maknanya kita di dalam melakukan satu perjalanan, dilihatlah, cari tempat yang memang untuk kita beristinja, kami beran. Kalau tidak ada, maka cari tempat yang di dalamnya terpelihara, dari mana bisa kita atau tempat air yang kita pakai itu karena najis. Nah itu aja yang dijaga. Sunnah bagi yang istinja dengan batu bahwa jangan berpindah ia di tempat qadha hajat. Terkadang wajib atasnya demikian. Itu jika takut ia dari sebab berpindah
akan limpu najis di sabah duburnya, limpuannya kita berlebih. Tempat yang lain nanti daripadanya air yang mandi akan menghilangkan najis hadas pada hal waktu punya sudah masuk ke nanti ada madai batu akan istinja pada najis itu. Najis bahiran sucinya dengan batu itu jangan sampai tempat bahira tak ada najis yang lain datang airnya ya ada bisa lagi disucikan karena batunya ada mampu. Demikian sunnah bagi yang qada hajat bahwa istibrar kami demikian tahi kemudian dari putusnya jika takut dia akan kembali keluar suatu daripadanya yaitu habiskan kalau najis dengan berdaham-daham dengan berjalan berulang tamurud jakarnya dengan perlahan supaya tidak melemahkan akan dia mengantarkan perempuan akan kaki kirinya kepada ari-arinya dan menyapu laki-laki dan perempuan tempat perhimpunan sekali urat dengan tangannya atau barang sebagainya yang telah diadatkan akan dia mengeluarkan yang tinggal dari najis supaya tidak keluar suatu daripadanya kemudiannya. Kami hanya habiskan tiis dulu hanya berbasuh itu aja isinya cara menisi supaya ada menitis lagi ya bisa dengan mana berdaham-daham bisa dengan diurut bisa aja nah itu seluruhnya sesuai dengan adat kita kebiasaan kayak apa makruh berdiri dahulu istinja ya. Bagi yang mahal istibra berduduk nah sunat tatkala sampai kepada tempat hajat kepada pintunya baca bismillahirrahmanirrahim wal khaba'isi. Apabila orang tadi kami kemudian waktu berduduk kalau mutiis harus berdirilah dulu kaminya perlahan berduduknya karena untuk agar supaya kencingnya tuh beres. Ya ada orang apabila berduduk ada beres maka ya berdirilah dulu kemudian perlahan berduduk sampai habis kencing. Sebaliknya kayak itu yang menurutnya orang memang harus akhirnya dengan berdiri sedikit ya berdiri untuk agar supaya ada menitis lagi isi seluruhnya itu agar supaya habis najisnya itu di waktu kita beristinja jangan sampai sudah berbasuh keluar lagi maka mengenai pakaian kita celana sarung karena itulah yang menyebabkan pada sah salatnya dan yang terbanyak disiksa di dalam kubur masalah kencing aja karena kan tiis pakaian langsung aja. Sebelum masuk pintu WC baca di luar Bismillahirrahmanirrahim. Yang masuk ia karena garat lain dia kata hajat sekalipun. Kalau lupa membaca dia hingga masuk ke dalamnya hendaklah dibacanya yang demi itu dengan hatinya juga. Nah hanya ada ingat bacaan hati jangan lidah. Lidah asma Allah kada boleh. Di hati bolehnya karena ada huruf suaranya. Sunnah tatkala berpaling di tempat qada hajat baca Qur'an alhamdulillahilladzi azhaba 'anni al-'adza wa 'afani. Selesai artinya di luar juga bacanya alhamdulillahilladzi azhaba 'anni al-'adza wa 'afani. Sama-sama di luar baca bismillahirrahmanirrahim di luar juga. Subhanallah alhamdulillah azhaba 'anni al-'adza wa 'afani di luar bisa juga ada di dalam. Apabila sudah di dalam di hati lagi. Apabila wisinya tersendiri khusus wisi beda apabila wisi itu tersendiri kemudian masuk kita di situ ada tempat wudu ada tempat orang mandi nah itu beda. Demikian sunnah baginya memakai dua na'al, dua sandal dan menutup kepala. Dan lagi sunnah baginya bahwa jangan ia menilik ke langit. Jangan ia menilik kepada parisnya. Jangan menilik kepada camar yang keluar daripadanya. Jangan bermain-main dengan tangan. Jangan ia berpaling ke kanan ke kiri. Jangan ia bersuka-suka. Karena sekali demi itu tidak layak dengan halnya. Jangan ia melamakan duduknya. Karena demi itu mendatangkan penyakit bawasir. Jangan mengangkatkan kakinya dengan
sekali angkat dengan sehabis-habisnya, hendaklah diangkatnya dengan sedikit juga hingga hampirlah duduk pada tempat qada hajat. Bisalah angkatnya pada ketika karena melihara atas menutup aurat barang dapatnya, tapi jika takut ia karena najis kainnya, adalah dibukanya akan dia sekadar hajatnya, harus baginya membuka dia dengan sekali buka pada tempat yang sunyi. Maknanya bahwa pekerjaan yang kita kerjakan itu tidak layak di dalam itu sesuatu yang seperti pada kebiasaan. Padahal itu lalu sunnah memakai dua sandal. Rata-rata zaman dulu kotor di jalan atau kepala, karena itu melihara kalau orang tadi was-was kepala kita itu tempat daripada jin syaitan. Kepala kita ditutupi awan apakah? Karena bagi jangan dia menilik ke langit, jangan menilik kepada parajnya. Di waktu bahira itu jangan mata ke atas langit, jangan juga melihati kemaluan, jangan juga melihati kotoran. Kalau ada perlu, nah kalau perlu ya usia ada pas bahira lah pada di lain dikira wisi sudah namanya lain. Nah itu kan ada garet namanya paksa dilihati. Ini ada apa-apa, itu aja yang dilihat. Apa jualnya kakak itu salah wasan apa nang dilihat aja ini muda-muda juga manusia ngarannya. Janganlah bermain-main ya dengan tangannya agar supaya jangan sampai timbul was-was berpaling ke kanan ke kiri. Nah itu bisa menyebabkan sama was-was juga. Jangan ia bersuka-suka, artinya jangan nyanyi bapak di WC. Ambil bahira, panjang napasnya, apa dia udah panjang. Seluruhnya peradaban dinamai peradaban yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecil, sangat mudah, tetapi di dalamnya ada kandungan hikmah. Ada hikmahnya di situ. Jadi yang diingat tadi kecuali ada garat tujuan. Nah, dengan bisa kita apa seluruhnya. Tiada layaknya dengan halnya, karena memang tidak patut. Kita harus ada basic tempat untuk salat, tempat untuk keluarga, tempat untuk kita berzikir. Nah itulah diulah tempat-tempat basic sajadah, basic pakaian. Yang di dalam basic jangan dibawa. Jadi lalu tersendiri ya. Yang layak dengan apa yang kita perbuat. Hanya indahnya Islam itu mengatur supaya jangan salah memakai. Adapun cara mengangkat pakaian kain, ya, jangan langsung diangkat. Kecuali sudah sampai ke dalam baru. Mau sudah tahan lagi kamu apakah? Nah itu lebih baik memelihara aurat dilihat orang daripada pakaian karena najis. Kalau karena najis kan bisa dicuci kembali. Ada tahan lagi tak kami karena celana bapak juga di besok daripada telanjang mulai di luar. Orang 20 melihat. Jurang inilah mana ya untuk agama. Nah itu lalu makna memelihara makna diri kita lebih daripada melihara pakaian. Diri ini lebih dari seluruhnya. Ampusakum, pelihara diri kamu. Kadang orang sangat cinta kepada barang daripada diri. Pun diri celaka. Motor dipelihara, tahu-tahu diri seorang patah betis. Apa yang dipelihara? Motor bisa menukar besa. Mobil rusak bisa kita baiki. Hanya ada rezeki. Tapi menurut diri ini lambat, sangat susah di kita, diri kita. Itu loh diri berdahulu daripada yang lain. Jangan sayang pada benda, diri binasa. Awal pulang membeli yang lainnya.
pada saya pusing-pusing mikirkan masalah lain pada diri kita. Bisa pulang dibeli. Jangan terlalu lama duduk karena menyebabkan bawasir, penyakit bawasir. Wasir ya kita, wasir, ambayan. Kalawasan bahira bahasa dokternya mahajan pang. Pas duduknya kedangkak tuh lang. Itu dikenali bujur-bujur ambayannya keluar dari dalam. Ambayan namanya wasir itu ada keluar darah. Yang di dalam ada keluar, yang di pinggirnya tuh rupanya luka. Ya bahira taranjah berdarah dulu. Itu wasir ngarannya. Diobatin itu supaya hilang darahnya, hilang sakitnya. Cari pulang ya pas supaya kotoran tuh lama. Jadi keluar kan meranjah nih itunya. Habisannya sembuh ya. Jangan dibawa ke dokter, dipotong orang. Kulimbit dipotong ya ngalih ya. Daging kalau nyambayan mungkin dalamnya situ nang keluar kan bisa dipotong. Tapi kalau wasir jangan dipotong-potong. Kita potong buritnya, ada beburit lagi. Bangalih itu. Ya, salah-salah aja kita. Artinya jangan terlalu takutan, diobati dulu. Dikenali wujud-wujud orang kayak itu. Dan itu penyakit rata-rata orang di kota. Di kota nih. Lain di desa parut kancang. Kuatnya udah parut. Terlatih dari waktu remaja orang angkat benih tadi. Habis pengatam sekampil sekarung diangkatnya. Jadi habis susun nih berapa karung kawan. Kan dia tahu lolor parut. Uratnya terlatih kuat kita nih urat parut. Tahu lor, ucus. Tahu lor nang di bawah ke bawah. Kada kuat parut. Di kota. Beda minuman, beda makanan kayak di kampung. Minuman di kampung, sungai, airnya mengandung obat dari akar-akar kayu, rumput, asal jadi obat ya. Kuat kita hidup di kota. Ada dia minum nang kayak itu, nang bersih aja. Tapi paparutan lama. Lambung ada kayak tahan kayak orang kampung. Orang kampung palam tuh asam, mangga, nang mantah makan kayak itu aja. Bau ya kada kata lagi ya rakup ada deh asam lambung coba di kota nih. Ada lawas masuk rumah sakit asam lambung beda parut kita yang kita menjagalah di kota. Dan rata-rata penyakit ambayan ini menghabiskan banyak duit kada mengerti. Penyakitnya mudah tetapi sangat susah karena makan begancangan bahirnya ngalih, makan sedikit lama ngalih kalau tuh duit banyak. Anak bama makan kayak orang kada kawujuan yang karas-karas. Penyakitnya di luar tetapi sangat memuyaki bahasa orang. Dijagain itu supaya jangan sampai bahasa kita tidak tahu. Berapa banyak kan orang bisa operasi akhirnya meninggal dunia. Adalah diangkatnya dengan sedikit juga sudah sampai para ke dalam usianya diangkat boleh jadi ada hukum ya. Kain yang kita nih ya. Tapi jika takut dia karena najis kainnya hendak dibukanya kan ya sekadar hajatnya harus baginya buka dia dengan sekali buka pada tempat yang sunyi. Surangan aja tidak apa-apa ya. Dipacul pada tak tasarapian ya. Artinya baju dipacul, celana dipacul, behirai lagi. Cuma jangan maya asal nyupir bis, ya, mahaya adanya.
Bahire pada kan nyupir bis. Dan demikian lagi sunnah baginya tatkala ia hendak berdiri bahwa turunkannya akan kainnya dengan sikit dahulu daripada berdiri. Nah, itu kan mudah memakainya. Hidupnya rata-rata isi di rumah atau di masjid, rata-rata isi ada tertutup. Yang bahasa ini orang dahulu isinya kada betap pinggir sungai pulang. Isi orang bahari dijajak beguyang pulang bah ngalihnya. Artinya orang dahulu tapi orangnya jaga-jaga dahulu. Mulah wisi aja bina irot. Karena bergerak nah kayak apa? Orangnya jangan coba-coba bisa menampiling. Orang kita ini visi bagus-bagus kan ada pindah panamping kelingan orangnya. Apakah bahari itu? Ada tapi ada seperti teradat baik nah. Sah dan haram tahajud di dalam masjid. Jikalau di dalam bajana sekalipun. Kenapa masjid itu tiada patut ya bagi tempat qada hajat. Sang ibu betul aku sampai tahan lagi pak kami cur pak kami dalam masjid. Betul aku aja tak haram juga. Awah aja ke lain. Apa memangnya karena kau berjalan kan. Keluar dulu tata masjid kan jauh lalu berapa meter aja ada wisi. Untuk menolongi jangan sampai tak salah gawin. Bersalahan dengan buang darah dalam masjid pada bajana karena najis darah terlebih ringan daripada tahi dan kamih. Karena ini disebabkan yang sedikit daripada darah yang banyak dengan syaratnya. Maknanya masjid tempat yang dihormati. Itu aja baik masjid yang umum seperti masjid jami' atau masjid biasa. Itu kan umum kayak kita di daerah kecamatan ada masjid satu jami', kabupaten ada masjid akbar masih lebih besar. Kampung kelurahan ada masjid masjid biasa seadanya. Dan bentuknya beda-beda. Masjid tergantung dari di mana letaknya. Entah ini kayak ini bang masjid karena ini majelis. Makanya di depannya tuh ada model masjid. Ada atap itu rata-rata majelis ya seperti itu. Kalau ini khusus masjid ada denang atap tambahan dah. Di muka ulah hiasan supaya bentuk bagus. Masjid namanya. Ini majelis yang ada tempat di dalamnya masjid. Jangan kan lu paham-paham kayak ini yang masjid oh ini kayak ini nah orang majelis ada paham-paham tak ada majelis tak orang maulah lah kenapa kayak ini bentuknya mana majelis di depannya ya bentuknya majelis di dalamnya ada masjid kayak itulah semua nih berjalan tapi yang ke Banjar sekumpul tuh bahari kayak itu bang sudah nih masalahnya kayak sini ada kayak kanupinya nih kayak itu bang sudah majelis artinya itu yang main itu tempat sembahyangnya. Kalau orang tahu orang lalu ini oh ini majelis bang kayak itu di dalamnya ada masjid. Kalau khusus masjid maka tidak usah pakai nupiah ngenali masjidnya aja. Bahampun seberataan kan tak pernah ngalih kan. Artinya ada tata cara orang naulah itu. Naulah sistemnya itu supaya dikenal orang. Mana ini wadahnya kayak ini. Seluruhnya itu ada isyaratnya itu. Dan haram tahajud di atas kubur yang muhtaram, di atas makanan, dikala makanan jin sekalipun, seperti tulang, di atas barang yang tersurat atasnya Quran atau isim, nama muazzam seperti nama Allah, nama Nabi, dan nama malaikat. Itu kan mudah memaham tuh. Kubur muhtaramnya kubur orang muslim. Muhtaram kan ada. Kubur orang kafir kan ada muhtaram. Orang muslim kalau maksiat tetap muslim ya muhtaram.
mati ya dalam keadaan berjudi, maka lahir. Tapi ya udah Islam, maka dikubur tempat kuburan muslim. Kayak apa aja mulianya mati bersedekah tapi orang kafir, tetap dikuburkan tempat orang kafir. Perbuatan itu kan menjamin jaminannya Islamnya, muhtaramnya tuh di situ. Umir itu an uqatilan nas, umir itu an uqatilan nas itu kata muhtaram. Saya diperintah oleh Rasulullah bahwa saya membarangi manusia, membunuh hatta yashhadu an la ilaha illallah. Itu Islam dah. Asimam ini dima'ahum amalahum itu muhtaram ngarannya. Jadi kita bersyukur benar kita nih menjadi orang Islam. Karena Allah kayak apa ya, dikubur di tempat kuburan orang muslim. Tidak ada yang lebih mulia daripada kata muslim. Haram kata hajat pada tempat nasak yang picik seperti jamrah. Tetap nasak tempat ibadah haji. Jamrah mas'a tempat sa'i. Jamrah itu tempat melutar, Safa Marwah. Bersalam tempat nasak yang wasati Arafah, Muzdalifah, Mina. Tiada haram kata hajat padanya. Kalau sekarang sudah diolah orang isi, sudah jadi mudah aja, bergilir aja. Setiap ada gang, jalan, ada WC. Kemudian pada pamitir ada WC. Di Arafah kali Mina, ini kada susah kayak dahulu. Dahulu bagaimana orang tabok pasir, behira di sana, kopi pulang. Kita ini bisa duduk-duduk lagi habis cor, orang kami sebelah sana. Bilang benar pada inggit kita. Artinya orang luar depan kata dia apa kayak apa mana kata dia apa ya. Ada tanah tempatnya memang luas. Kada boleh kayak apa tempat luas Arafah, luas. Orang situ mulai pagi 8 Zulhijjah sudah ke sana. Tapi wah ini ada lagi kayak itu. Baik semua diulahkan orang sudah bahari belum. Jangan coba-coba sorangan berjalan. Tinggal nang apa-apa kah? Itu dia Arafah tuh bahari wah ini ada apa lagi. Masalahnya itu tadi orang buang air kecil, orang buang air besar. Kita bisa salah-salah lalu. Tapi memang kada haram, karena memang tempatnya lain. Tapi kalau tempat yang picik, sempit, haram hukumnya kada boleh. Karena tajajak kurang. Haram kada hajat pada hampir kubur Nabi. Dan antara segala kubur yang digali. Karena bercampur nanahnya dengan segala suku mayat. Tanahnya dengan segala suku mayat. Maknanya ya kita kan dijaganya kuburan jangan di situ. Tanah itu kubur begitu tanah hancur dah. Tanah itu dia bercampur macam-macam di situ. Bisa darah, bisa kotoran, apa seluruh narannya kan kubur di situ lalu ada unsur najis bisa. Kita belum menambahi kami nambahi pulang. Mesti ya ada orang nang di situ kuburnya kada hancur. Karena orang terus kita berdosa. Karena Allah menyuruh Rasulullah kita menghormati orang yang sudah meninggal dunia sebagaimana menghormati di masa hidupnya. Apanya waktu hidup pian berabah di lingkang besar benar pian tak. Lagi melingkang di atas kepala pulang. Orang bari bilang anak ruah kajian gara-gara kawal uring asan tagu tanpa loro kawal meloncat di sepala habis ruah. Itu orang bari jangan coba-coba kepala orang di lingkang. Saya kira orang kajian ruahnya makruh kata hajat pada hampir kubur yang muhtaram.
Dan sangat makruh kada hajat pada hampir kubur wali atau alim atau syahid. Artinya maksudnya itu kada ada wisi, kalau ada wisinya ya tidak apa-apa nih, di wisi lah situ. Cuma orang dahulu sangat mulia orang dahulu. Begitu ke Madinah berapa hari kan mau beda di Madinah dah. Karena takutan kalau kau begitu behira tanahnya ini tak tercampur kemana-mana. Mesti aja sampai ke kubur Rasulullah. Suci pang Rasulullah kada bisa sampai ke turun cuma paribahasa pemahamannya sorangan. Kada hendak behira sudah. Sekalinya, oh iya ini bakal mikir kada kemana-mana. Terus saja mengalir turun ke laut. Kada digenakan orang di bawah. Kada ditagana di tanah haram Madinah atau kada. Orang bahari nada rupanya dah. Memang bahari kalau kada ada wisi, ada saluran. Oh, ya ini kan ada masalah kan menyalur terus turunnya ke laut. Ada tagana di tanah haram Madinah. Tanah haram Makkah, tanah haram Madinah sangat mulia. Imam kita Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad, Makkah. Tapi kada membicarakan tentang kubur Rasulullah. Tanah ini kubur Rasul kada. Tanah haramnya. Imam Maliki Madinah. Maknanya mereka itu dari makna memandang paling abdal. Tapi kada membicarakan Baitullahnya. Kada membicarakan kubur Rasulullahnya. Nang membicarakan tanah haramnya. Karena Rasulullah berhijrah di Madinah, kemudian di Madinah itu bersinar. Maka oleh Rasulullah di situ tanah haram yang diharamkan oleh Rasulullah. Maka tanah haram diharamkan oleh Nabi Ibrahim. Beda pendapat saja. Kita semuanya ya kita itu tanah bahasa tanah yang sangat suci, disucikan Allah Ta'ala. Dia seluruh apa yang kada baik sampai Dajjal kada bisa masuk di situ. Madinah, Mekah, tanah haramnya. Malaikat berjaga di situ. Kalau masuk Dajjal. Sangat makruh kada hajat pada hampir kubur orang wali yang masyhur. Kalau nya kada ada wisi kada apa-apa. Nah, wisinya lain makna dikubur kalahin ta kubur tahsis. Kubur itu kita tahu sebenarnya banyak tempat orang amatak badan dipatak kubur ngaran. Tapi begitu badannya ini badan orang wali ada semudah kata kubur karena mereka ahya hidup. Badan para ambiya ahya hidup. Nah lalu di situ menjadi syiar ya'zim syairallah, ta'zim menghormati syiar agama Allah. Termasuklah kuburnya itu jadi ada boleh lalu diulah kubah. Agar supaya generasi tahu bahwa itu adalah paguruan kita. Nah, orang wali itu kan guru, itu kelampayan, paguruan orang seberataan tahu. Kita di bawah ada semasa beliau tahu itu kelampayan kubur. Kemudian dibikin kubah apa itu mentajid ta'zim kepada syiar agama Allah. Bukan kepada kuburnya syiarnya itu. Kadang-kadang lalu kita cari guru sana berguru dengan si pelan. Ini sanad yang ditasis diberi Allah kepada umat Rasulullah. Sanad perguruan ini nyaman berjarah. Nah ini gurunya si Pulan Bahari. Nah ini perguruan sini terus sampai dari di Mekah. Di Mekah itu harus kita ada punya kenalan lah di orang Arab situ. Sama kayak orang Indonesia. Betulis juga sekalinya kita lihat di beberapa ini kubur si anu ada tulisan.
Kubur sahabat itu ada tulisannya, cuma tidak terlihat di ayat kita. Di pakuburan itu kan kelihatan, tapi ada di catatan dan ditulislah anunya, bentuk apa ini dihigas ini, dihigas ini, ada aja. Cuma kita kan orang Indonesia ada tahu. Jadi begitu bicara mau umum sudah. Ya di mana dia? Padahal tokoh seluruh sanad ke sana, putaran sana. Orangnya berkubur di situ, ya Madinah, ya Mekah. Karena memang dari sana. Sana itu seluruhnya keluar daripada Imam Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Empatnya. Sahabat-sahabat Rasulullah. Yang makna tarikahnya unsur ilmu, tapi ke atas itu ya semua. Di atasnya Rasulullah, di atas mandat. Maknanya lalu tulisan-tulisan di sanad itu memang ada orangnya, dan ada orangnya menunjukkan ada kuburnya. Maka di situ lalu ada tanggal lahirnya, tanggal wafatnya untuk menyatakan bahwa memang si murid ini bertemu dengan gurunya. Bagaimana mau orangnya lahir tahun ini sedang gurunya sudah mati. Kalau ia berguru dengan yang sudah mati, bagaimana bisa? Itu di dalam martabat sanad yang sahih. Memang ada pertemuan itu. Dari itu lalu bisa bertemu, bisa semasa. Artinya tanggal antara lahir seseorang dengan wafat gurunya itu jadi syiar agama itu, karena itu untuk menunjukkan kebenaran daripada hadis. Si anu bertemu si anu memang tahunnya ia lahir, ia wafat. Nah ini lahir dan wafat. Artinya orang di sana ada spasialnya itu bisa. Kadang dia lihat tibuannya, oh ini ada fotokopi. Kopi kuburusian itu ada. Kadang orang Turki lah bawa, kadang mereka bubahan majlis ya mereka tahu itu. Atau orang alim atau orang syahid. Syahid pahlawan kita ini kan pahlawan republik, pahlawan orang kita. Negara misalnya. Ada Islam, pahlawan itu ya orang mati syahid. Syahid untuk agama. Pahlawan seluruh ada makam-makam mereka. Makruh kata ajar berdiri melainkan karena ujur. Makruh artinya kada haram juga, tapi punya ujur ada apa-apa. Nah di situ tuh orang makai lalu masjid tuh kada mau ada nang berdiri. Tapi kan makruh. Ada ujur kayak apa semuanya. Diulah berduduk kada muat, tempat WC-nya maksa sebalik berdiri ada. Itu ujur namanya, maka hilang hukum makruh. Jawas jadinya. Tergantung makna di dalam keadaan terpakai menyusun peradaban manusia kepada Allah di waktu beribadah, di luar beribadah. Kita sebenarnya hamba Allah Ta'ala dan kita semua melakukan makna kesalahan pada Allah. Peraturan ada ya kita bisa salah. Peraturan bisa kada ingat, bisa juga masih aja. Ini yang sangat puriyah, dakikah namanya, sangat halus. Nah intinya kan itu bersuci. Setiap orang makan minum pasti akan mengeluarkan lagi. Minuman menjadi kencing, makanan menjadi kotoran. Asalnya bandanya halal. Kenapa berubah? Maka oleh Rasulullah, sahabat itulah contoh dunia. Dunia yang dimana kita berada itu, itulah isinya. Halal, bersih, apa terakhirnya kotoran.
dan najis. Akhirat tidak ada, bersih seterusnya. Akhirat nih kita lagi memilih anak jadi orang penduduk akhirat, penduduk dunia. Tapi akhirat bayangi dengan dunia berdahulu. Itu memang bahayanya kita. Ya kada ingat, tatahan di dunia nih, bahayaan. Padahal kita tujuan Allah Ta'ala di akhirat bukan dunia. Lal akhirah khairul laka minal ula. Lebih baik dari dunia. Tapi di dunia berdahulu, nah inilah. Nah lalu bagaimana? Ikuti peraturan, tak salah ya salah. Ada salah masih bisa diperbaiki, perbaiki. Artinya selama belum orangnya mati kan kau masih panjang aja. Gambar perbaiki apa yang salah. Istinja yang sebenar ataharahnya. Jadi cara bersuci kencingnya dan cara bersuci buang air besarnya dan cara bersuci menghilangkan najisnya. Nah itu yang terpenting. Ada tadi karena dia sangat halus puroiyah. Basuh bahira itu bujur-bujur bersih. Basuh kami bujur-bujur bersih. Mandi bujur-bujur bersih. Basuh najis bujur-bujur bersih. Itu aja seluruhnya. Nah, hukumnya banyak. Ini makruh, ini itu. Walau kita mengerja makruh tapi sah. Ada masalah juga. Masalah ini kada ada makruh. Tapi begitu beristinja kada sah. Karena kada mengenali inti asal hukum air dan batu. Alatnya untuk beristinja, airnya harus mutlak. Nah itu jangan diingat. Batunya harus suci. Boleh lain pada batu, benda yang kasat bisa menghilangkan najis. Apa aja bendanya? Selama kada muhtaram, artinya kada makanan. Walaupun makanan yang sudah basi tetap kada boleh juga. Selama kada najis, walaupun najis menghilangkan, karas sudah tetap kada boleh juga najis. Kotoran sapi sudah bebas tetap kada boleh. Kan intinya itu aja tuh. Bila sudah selesai mengetahui air ini sudah mutlak basuh, kan sudah selesai. Ada masalah apa-apa. Bahwa sembahyang sah sembahyangnya. Itu ide. Lalu percontohannya kenapa kita kayak ini begitu. Seluruhnya ada kata najis kotor. Duanya itu najis dan kotor. Itulah contoh hidup di dunia. Kita tidak akan lepas dari dua kata itu. Najis dan kotor. Amalnya kagawian salah. Dosa, salah dosa. Kayak itu bang sudah. Ada hidup di dunia. Najis dan kotor air ada tadi pembersihnya. On batu. Salah dan dosa ada pembersihnya. Istighfar dan tobat. Itu aja nanti ketahui itu. Berjalanlah hidupnya ini dengan mengetahui intisarinya atau asal hukum. Kadang alih makai lalu, ada bingung. Isi seluruhnya sekalinya ibadah. Jadi ibadahnya itu karena ada persyaratannya suci, karena persyaratannya baik, sah lalu. Suci dari najis hadas dan kotoran tadi bersih daripada kata dosa dan kesalahan. Dan keduanya itu dipakai waktu sebelum beribadah. Kita mengakui seorang hamba yang bersalah, tapi bisa Tuhan yang mengampuni. Kita bisa tersalah, tapi ada percontohan dari Rasulullah. Kita bisa memperbaiki dengan percontohan beliau. Umat yang kita tuh hamba ngarannya. Tambah ibadah lagi Allahu Akbar. Ibadah Allah batasinya 5 kali fardu. Ini asal kadang lihatnya tuh untuk mengingat. Makanya tadi hukum ilmu yang wajib kita tuntut, ilmu yang kita pakai.
Farduan ibadah salat dipakailah di bawahnya, wudu dipakailah di bawahnya, mandi dipakailah di bawahnya, istinja. Nah, syaratnya itu ibadah salat harus menutup aurat, dipakailah di sana ada pakaian. Nah, di salat itu yang terbanyak untuk melakukan seluruh hukum. Kalau puasa, karena awalnya sunnahnya bersahur, akhirnya berbuka sunnahnya. Rukunnya hanya niat dia menahan diri membatalkan puasa. Hanya seluruhnya apabila berubah, batal satu aja, yaitu murtad. Ya murtad batal puasa. Seluruhnya dah, nyakada Islam. Makan batal, minum batal, masukkan benda nang kepada rungga batal. Kadang-kadang kan nanti intisarinya nangarannya itu niat memelihara. Tapi sedikit aja itunya. Begitu juga bicara salat sampai ke adat kehidupan sehari-hari. Apabila masuk kepada batin salat sampai ke halal haram. Bicara salat itu jadi banyak masalahnya. Lalu si otak kita ini kadang ada mampu, akhirnya disuruhlah nang dipakai hari-hari. Kadang mungkin kada ingat karena dipakai. Orang mandi hari-hari kadang mungkin kada ingat cara mandi nang sah. Dipakai hari-hari. Orang bisa lupa tuh karena memakai setahun sekali. Allahu Akbar sembahyang. Kada ingat lagi takbir nang pertama 7 kali itu diingat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Taliwatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum. Kada ada takbirnya. Oh iya. Pada sunnah aja. Cuma memang kayak itu. Setahun sekali bisa kada ingat. Kayak apa makmumnya hendak bertakbir. Imam kada ingat. Kayak kita juga kan setahun sekali. Kada sempurna sembahyang kecewa. Orang sekali setahun. Nah ini hari-hari. Gawinnya baudu hari-hari mandi hari-hari. Bahira kami hari-hari. Meninya salah juga kayak apa kisahnya. Gawian hari-hari. Nah itulah nama ilmu nafi' dipakai. Ilmu amal ngarannya. Kita kemana aja, baik di mana bisi Tuhan, itu ilmu nafi'. Kalau kada ada Tuhan, kada ada tauhid. Nafi' ngarannya, sehingga ada hakikat Tuhannya, ada perintahnya. Kita nang menggawinya. Allah menerima, Allah juga nang menolonginya. Martabat syariat. Apakah dari padahal menolongilah cara kamu bodoh aja kuntum salah fagsilu wujuhakum amannya. Cara bodohnya menolonginya. Lalu kita gawi bahwa sembahyang jalan sah pada sidin semua. Jadi campur tangan yang lain. Paribahasanya makna tauhid tuh. Cara orang mandi, cara orang apa seluruhnya itu Allah Ta'ala menolongi dahulu sebelum kita. Dan hendak bersedekah selamatan, Allah dahulu menolongi. Kita hendak berdoa, Allah dahulu. Ud'uni, kamu berdoa ke aku aja. Nah lalu datang ya Allah. Nah ini. Dahulu Allah Ta'ala pada kita kan ada. Seolah kita disebut mengerja perintah, padahal maknanya orang dahulu menolongi kita. Lalu kayak kita ampun gawian, itu dibalas orang dengan kebaikan, pahala. Itu makna kasih sayang Allah Ta'ala. Kasih sayang ini kada putus kecuali kita sendiri yang memutusnya. Seperti itu juga kepada Rasulullah kada putus sebagai Rasul kita ampunnya nih, Nabi kita. Selama kita kadang memutusnya itu nada. Memutus kepada Allah apabila kada ridha. Ulun kada hendak jadi lelaki, hendak jadi bibini. Nah ini kada ridha. Nanti lo beroperasi ya. Dipotong burung, diuleh wadah sarangnya aja.
Nah itu nang salah bisa kita masuk neraka uji Tuhan ini kada ridha aku mulah lelaki hendak jadi bibini itu aja. Tapi kalau lelaki dibagusi nah tahu lagi ya minyak wangi rambut dibagusi apa semua disuruh Tuhan innallah jamil yuhibbul jamil nah tayyib yuhibbut tayyib suruhnya. Tapi begitu merusak sedikit orang pun dibaiki orang dah senang benar. Lama bini'mati rabbika fahadits. Pakai baju yang bagus-bagus. Jaka biasa kita kayak itu. Jangan malu aku menhambaku. Aku ini orang sugih. Jaka kita kayak itu. Masa cumpang-camping baju. Nah itu jaka bahasanya tuh. Tampakakan yang bagusnya. Itu Allah Ta'ala tuh nyuruh. Ada di sariki orang ada. Kalau kitanya aja maka di mana hendaknya kan kayak itu mananya khairul umur awsatuha pakaian yang sederhana kita kadang aleh kan baju aja panggaya orang tapi sederhana aja kawan harganya 1 juta ya kita 100 lah penghasilan dia tunggal ribuan kayak apa menurut orang 1 juta orang jual emas artinya mengerti hidup tuh jangan memikirkan nuruti terus. Kadanya nikmat Allah padis. Seorang di mana hendaknya? Ujalah ta'ala rezeki aku masing-masing memberi itu kan harus menjadi kode tentang cara penerapan hidup. Si fulan kuberi rezeki ini jumlahnya, kamu kuberi ini, itu mana penerapan hidup kita? Kemampuan lalu Rasulullah menggeresi khairul umur awsatuha. Kalau kamu hidup di dunia pandang ada orang yang di bawah kamu. Kalau kamu menuju akhirat pandang orang yang lebih dari kamu. Apabila memandang orang di bawah kita bisa semangat hidup. Ada aja orang lagi susah pada kita. Kita bersandar, ada yang nggak ada bersandar. Dan motor buruk, bang motor ada orang yang berjalan aja. Itu bahagia hidup. Pina garing, tapi hidup aja. Walaupun betongkat jangan kawal mati sudah. Nah itu kan bahagia aja. Hidup terusan. Memandang di bawah, memandang di atas sedih. Kita bisa pindah buruk kok pulang. Kawal atau lagi ya, karena putnya jenang nyaring itu. Nah itu sedihnya. Kawal sekalas bahari anakkunya. Kakak di mahirani pulang buang puting ruko pulang bah seorang kariot bisa pindah karena memandang ke atas kita kalau sudah dewasa kadang memandang kawal kadang memandang orang kadang memandang apabila makna orang di bawah kita ada lagi lebih kurang jangan main mengatakan kawal aku karena rezeki kada sama pada burung pipit ini dapat 5 nya seorang dapat sebiji tapi sama biasanya pada bihira juga. Kita biasalah hidup kita. Jadi ulah bahagia kita hidup menjadi hamba Allah ridha di situ terputus kepada Rasulullah apabila kita menyatakan Rasulullah itu tidak benar. Kada membenarkan itu terputusnya. Ada tasdik tuh. Kita coba dah lihat perjalanannya. Kenapa orang terputus dengan Rasulullah, orang munafik? Karena kadang membenarkan hati. Abu Bakar kenapa dinamai beliau sangat? Karena beliau membenarkan. Rasulullah Islam beliau membenarkan. Kenapa orang tadi asal Islam disebut murtad? Dia menyalahkan Rasulullah. Itu kada benar. Dusta Rasulullah. Ini itu aja yang dijaga. Pada Allah ridha, pada Rasulullah jangan sampai apa seluruh. Karena apa yang diperbuat beliau seluruhnya datang dari Allah, kita cukup. Sudah mengikuti, yang bisa, yang kada mampu, ya kada perlu kita. Kita kada mampu, kada apa. Sunnah, mastata'tum, bacaan Rasulullah, semampu kamu. Jangan melihat saya aja Rasulullah kalau puasa. Bisa menyambung berikutnya, bisa menyambung. Innama yut'imuni Allah yut'imuni yaskini. Allah yang memberi makan saya dan meminumi. Kada haus, kada lapar. Beda kita. Oleh Rasulullah kamu kalau puasa hari ini besok jangan lagi berbuka.
besoknya puasa, besoknya berbuka di ladang sidin, menghubung seluruhnya. Artinya mastata'tum la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah ada memberati kecuali sekuasanya. Mudah lalu maka asal beisi Tuhan, beisi Rasulullah. Kawan ada usah dilihat semampu kita. Cara maulid orang manu talur, kita ada talur 2 biji aja. 2 biji aja long. Ada 4-10. Nah, kawal aja apa sih bingung hidup nih. Mengingat kawal aja tatarusan orang 10 sih, sono 2 biji aja. Sopan lah nah ini. Orang jurang mastata'tum jalla ta'ala ayatnya. Bulan maulid nih merayakan hari lahir Rasulullah. Paslon sambungannya kita tahlil.